Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azania Rambe, NPM 20082600109. Di sini saya akan mempresentasikan isi mind mapping saya, yaitu yang berjudul Stroke Ischemic. Di sini saya remediasi blok neurologi. Nah, yang pertama di definisi, di mana di definisi ialah stroke ischemic ini terjadi ketika adanya gumpalan dalam darah yang membuat adanya tidak mengalir ke otak. Gumpalan darah seiring disebabkan oleh aterosklerosis yang penumpukan timbunan lemak pada lapisan dalam pembuluh darah. Sebagian dari timbunan lemak ini dapat memutuskan dan menghambat aliran darah di otak. Nah, lalu untuk epidemiologinya, prevalensi stroke adalah sebesar 10,9%, sebanyak 713,783 orang menderita stroke setiap tahunnya itu di Kalimantan Timur, merupakan provinsi dengan angka kejadian stroke tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 9,696 atau sebesar 14,7% dari total penduduknya. Nah, kemudian untuk etiologi, si stroke ischemic ini disebabkan oleh aliran darah yang terhenti yang dapat disebabkan oleh emboli, trombosis, atau hipoperfusi. Stroke ischemic dibagi berdasarkan penyebab, yaitu stroke arteriotrombotik, stroke emboli, dan stroke lakunar. Nah, kemudian untuk si faktor resiko, dia itu usia di atas 55 tahun, kemudian menderita hipertensi, lalu penyakit jantung, dan diabetes. Lalu ada kebiasaan merokok seperti kolesterol tinggi, riwayat TIA, ataupun obesitas. Nah, untuk tanda dan gejala, seperti lengan atau tungkai sulit diangkat karena lemas atau mati rasa, kemudian salah satu sisi wajah itu turun akibat otot si wajah ini melemah. Kemudian gangguan bicara atau sulit memahami perkataan orang lain, kemudian linglung, pusing, dan sakit kepala berat. Lalu adanya gangguan penglihatan pada salah satu atau kedua mata, lalu gangguan keseimbangan dan gerak tubuh. Nah, untuk si klasifikasi stroke ischemic ini, dia itu ada dua, stroke emboli dan stroke trombotik. Nah, di stroke emboli, adanya bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh darah arteri besar yang terangkut menuju otak. Lalu, stroke trombotik, dia itu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh darah arteri yang mensuplai darah ke otak. Nah, untuk si komplikasi dan prognosisnya, untuk komplikasi dia seperti adanya kesulitan berbicara, penurunan kemampuan berpikir dan mengingat, lalu perubahan perilaku, kelumpuhan, dan adanya timbulnya kematian. Untuk prognosis pada stroke ischemic ini dipengaruhi oleh umur, komorbiditas, dan komplikasi. Namun angka kematian pada 30 hari setelah stroke telah dilaporkan mencapai sekitar 28%. Angka kesintasan 1 tahun pada pasien stroke ischemic dia itu dilaporkan sebesar 77%. Nah, kemudian untuk si patofisiologi dan patogenesisnya, situs stroke ischemic ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu vaskular dan metabolisme. Iskemia terjadi disebabkan oleh oklusi vaskular. Oklusi vaskular yang menyebabkan si iskemia ini dapat disebabkan oleh adanya emboli, trombus, plak, dan penyebab lainnya. Iskemia ini menyebabkan hipoksia dan akhirnya terjadilah kematian di jaringan otak. Lalu, sesuai dengan namanya, kejadian stroke ischemic ini terjadi karena terganggunya suplai darah menuju otak. Nah, untuk cara menegakkan diagnosis, dia itu seperti kita sebutkan dulu, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk
Anamnesis dan pemeriksaan fisik bisa kita cek vital signs, penurunan GCS, kelumpuhan saraf kranial, definisi motorik, kelemahan motorik, gangguan otonom. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, kidney function, ureum kreatin, enzim jantung, tropin atau CKMB, lalu urinalisis. Kemudian, untuk si tata laksana, dia itu bisa kita pemberian terapi penghancur trombus atau trombolisis, kemudian stabilisasi jalan naif dan pernapasan, lalu pengendalian tekanan intrakranial, pengendalian kejang, terapi anti kejang jika diperlukan, analgetik dan antipiretik jika diperlukan, lalu trombolisis intravena, terapi endovaskular. Nah, kemudian untuk si edukasi dan pencegahan, si edukasi ini masyarakat mengenai gejala stroke akut dan mencari pertolongan pada pelayanan emergensi medical service sangat diperlukan. Masyarakat yang teredukasi akan urgensinya stroke akan mendapat pelayan lebih awal sehingga sangat berpeluang untuk mendapat manfaat dari terapi si trombositosis. Nah, untuk si pencegahan itu jangan dulu merokok, kemudian mengontrol tekanan darah dan kadar gula darahnya agar tetap normal, kemudian berolahraga secara rutin selama 30 menit dalam setiap hari, lalu tidak mengonsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan latihan pernafasan dan relaksasi seperti yoga dan lain-lain, dan mempertahankan imunitas tubuh atau menjaga berat badan yang ideal. Nah, untuk kesimpulan si stroke iskemik akut lebih banyak terjadi pada kelompok usia itu lebih dari 55 tahun. Jenis kelamin itu laki-laki dan faktor risiko terbanyak adalah hipertensi. Lalu yang kedua, derajat gangguan fungsi motorik yang lebih banyak didapatkan adalah derajat gangguan fungsi motorik berat. Lalu yang ketiga, tidak terdapat hubungan antara faktor risiko hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, penyakit jantung, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan adanya stres dengan derajat gangguan fungsi motorik pada pasien stroke iskemik akut. Kemudian yang keempat, tidak terdapat hubungan antara jumlah faktor risiko stroke ini dengan derajat gangguan fungsi motorik pada pasien stroke iskemik akut. Nah, untuk saran, pemeriksaan motorik itu dilakukan tidak pada fase akut, mengingat banyaknya komplikasi yang terjadi. Yang kedua, pertimbangkan pengaruh faktor risiko mayor dan minornya. Berikut referensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama, Adnan M.G. 2023, durasi waktu pemulihan pasien pasca stroke subakut dengan menggunakan terapi rehabilitasi medik doktoral dissertation Universitas Hasanuddin. Yang kedua, Agus Trianto N.R. dan Rantesigi N. 2020, penerapan latihan range of motion atau ROM, kemudian pasif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas pada pasien dengan kasus stroke, Jurnal Ilmiah Kesehatan, jika volume 22 https PDF. Kemudian yang ketiga, Agustin T. Susanti IH Sumarni 2022, penggunaan range of motion 2024. Kemudian Astuti PP 2019, hubungan adanya penderita stroke, Jurnal Stikes Ikman Jombang dan 2018. Kemudian yang keempat, Basri B. Utami T. dan Mulyadi E. 2020, konsep dasar dokumentasi keperawatan Jakarta Media Sains Indonesia. Kemudian Bashir, Kedokteran Islamiyah tentang stroke iskemik tahun 2022 dengan tipe stroke
serta karakteristik dan kesimpulan. Berikut isi presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.